Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinatu wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ikhwatu iman jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam Senin yang keempat sekarang kita masih bisa berkumpul kembali di masjid ini untuk melaksanakan kegiatan pengajian tiap Ahad untuk mengkaji tadarus Quran surat Al-Imran. Mohon izin untuk pengantar bahasa memakai bahasa nasional supaya ada sedikit perbedaan. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebelumnya dibahas dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke 84 83, Allah Subhanahu wa taala di sana menyampaikan bahwa manusia itu hendak memilih agama yang mana. Agama yang tersebar di muka bumi itu menurut pencatatan mesin pencari yang sekarang menjadi alat untuk mencari informasi, itu sampai sekitar 4.000 lebih agama dan kepercayaan. Nanti oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari kan disampaikan bahwa ketika manusia dibangkitkan, maka tiap-tiap manusia itu akan dikumpulkan, akan disertakan dengan yang disembahnya. Kata Nabi, man kana ya'budu syamsa, siapa yang menyembah beribadah kepada matahari, falyatba'hu, silahkan ikuti mataharinya. Wa man kana ya'budul qamara, falyatba'hu, siapa yang menyembah kepada bulan, silahkan ikuti bulannya. Tapi ada satu kalimat di akhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ini mewakili untuk seluruh agama dan kepercayaan yang dianut oleh manusia di muka bumi, dari mulai terjadinya penyimpangan sampai sekarang. Mungkin lebih dari 4.000 agama dan kepercayaan kalau di total. Jadi dari sejumlah 7 miliar manusia lebih itu, manusia memiliki kepercayaan, memiliki agama yang berbeda-beda. Nah, di hadis Bukhari itu disampaikan bahwa tiap-tiap manusia akan mengikuti pada apa yang disembahnya. Wa man kana ya'budu tawagit falyatba'hu, siapa yang menyembah beribadah kepada togut-togut, silahkan ikut dengan yang disembahnya. Jadi kata tawagit itu mewakili jumlah agama yang tersebar di seluruh dunia. Jadi Tuhannya itu apakah pepohonan, apakah api, apakah rumah, apakah jabatan, apakah uang, atau tidak bertuhan sama sekali, menuhankan hawa nafsu, maka akan mengikuti apa yang disembah, diyakininya dan diibadahinya. Ikhwatu iman jamaah Jumat rahimakumullah, maka dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, afa ghayra dinillahi yabghun, apakah manusia mencari agama yang lain? Apakah manusia mencari agama yang lain selain dinullah, selain agama Allah? Jadi kemarin saya sampaikan bahwa ada dua
kategorisasi agama. Ada agama samawi, agama wahyu, ada yang disebut dengan agama tabi'i. Agama samawi atau agama wahyu, agama yang diturunkan dari langit, agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan paham bukan paham yang dibawa oleh orang yang menyampaikan agama itu. Itu agama wahyu. Sementara orang yang terpilih yang disebut dengan Mustafa itu, orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai penyambung lidah, penyambung lisan untuk menyampaikan risalah, wahyu dan seterusnya, itu hanya bertugas untuk menyampaikan apa yang telah didapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, ya ayuhan nabiyyu balligh ma unzila ilaika. Hai Rasul, hai Nabi, sampaikanlah apa yang telah diwahyukan olehku kepadamu. Jadi tugas Nabi itu adalah tabligh, menyampaikan, mubaligh begitu. Jadi agama yang kita anut sekarang adalah agama Islam, itu bukan agama paham yang membawanya, bukan. Bukan seperti Marxisme. Walaupun Marxisme itu bukan agama, tapi paham Karl Marx yang lambat laun kemudian istilahnya erat dengan komunis yang tidak percaya sama sekali terhadap Tuhan. Kalau Marxisme berbasis kepada ideologi yang punya cita-cita bahwa kepemilikan properti itu sama dari semua manusia itu. Jadi jangan ada yang kaya, jangan ada yang miskin. Disamaratakan saja, walaupun ini dalam kenyataannya tidak pernah ada. Cina sendiri sebagai negara komunis tetap saja yang dipraktekkan mah adalah kapitalis, sama seperti di barat begitu. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan Muhammadanism, bukan paham Muhammad, bukan, tapi risalah Allah, bersifat robani, bersifat wahyu, bersifat apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran disampaikan kembali oleh Rasulullah SAW. Hanya Nabi sebagai manusia yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai model percontohan di antara manusia-manusia yang ada, karena sudah teruji melalui berbagai ujian-ujian yang telah dilalui oleh Nabi semenjak Nabi dari mulai terlahir sampai beliau diangkat menjadi Nabi atau yang disebut dengan nubuwah. Nah, berbeda dengan agama-agama yang tersebar di muka bumi, hasil dari budaya, pemikiran, filsafat dan seterusnya. Maka banyak sekali imajinasi-imajinasi, hayalan-hayalan yang memang itu sifatnya tahayul. Ikhwatu iman rahimakumullah, kajian seperti ini itu didalami melalui ilmu perbandingan agama. Dan tak jarang orang yang menekuni ilmu perbandingan agama, ketika betul-betul menekuni agama-agama yang seluruh dunia dibanding-bandingkan antara kitab sucinya, lalu kemudian ini menjadi jalan bagi dirinya untuk mendapatkan hidayah, masuk ke dalam agama Islam. Dan itu yang disebut dengan mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang-orang yang hatinya dijinakan oleh Islam, sehingga besar kemungkinan berpeluang untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, sebaliknya ya ada yang disebut dengan murtad, kaum murtadin. Jadi yang tadi mah orang yang dari luar masuk ke dalam, ari murtadin mah orang yang sudah di dalam keluar, orang yang kembali kepada kekufuran. Padahal substansinya semua manusia itu adalah memiliki potensi meyakini akidah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan dalam Quran melalui yang sudah disampaikan dalam pembahasan 3 pekan sebelumnya, perjanjian antara
Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi dan perjanjian antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat Al-A'raf ayat 172. Jadi walaupun bentuknya bukan misak untuk semua manusia, tapi di sana manusia ruhnya itu sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang layak diibadahi, yang diakui sebagai pengatur alam semesta, yang diakui sebagai pemelihara alam semesta termasuk dirinya. Dan itu diinformasikan kemudian kepada kita setelah kita berada di alam ini, di alam dunia. Dan kita tidak pernah ingat dan tidak pernah ada yang ingat manusia manapun bahwa dirinya pernah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Dengan redaksi alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ikhwatu iman jamaah pengajian rahimakumullah. Maka kalau dalam istilah agama, kalau dalam istilah bahasa Arab, agama samawi atau agama wahyu dan agama tabi'i atau agama ardi itu diistilahkan dengan istilah tersendiri, yaitu dinul haq wa dinun nas. Apa itu dinul haq? Dinul haq itu adalah agama kebenaran. Sementara dinun nas adalah agama hasil buatan manusia. Dan ini tersebar banyak di seluruh dunia. Walaupun Islam pun banyak, namun kalau diseleksi, kalau dilihat lebih dalam lagi, ternyata memang untuk yang betul-betul menganut agama Islam dan berpaham Quran dan Sunnah itu mungkin tidak akan berbanding lurus dengan populasi jumlah kaum muslimin sendiri yang ada di seluruh dunia. Itu tersebar, ada Islam Sunni, Islam Syiah kan gitunya, padahal kita mengakui bahwa Syiah itu bukan bagian dari Islam, tapi beberapa orang mengkategorisasikan yang Syiah itu masuk ke dalam Islam. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalian itu mau mencari agama yang lain sementara agama Allah yang lebih layak. Dan Allah sampaikan walahu man fis samawati wal ard, semua yang ada di langit itu Islam, semua yang ada di muka bumi itu Islam. Tunduk patuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tawaan wa karhan, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan sukarela, dalam keadaan terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nah, di ayat 85 Allah pertegas wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama di luar Islam, maka tidak akan diterima baginya darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, berikutnya ayat 86 sampai ayat 90 sampai ayat 91 ini Allah sampaikan terkait dengan orang-orang yang sudah berada di dalam kemudian keluar. Jadi sudah ada di dalam kemudian keluar, apa maksudnya? Yaitu kaum murtadin yang tadi, orang-orang yang murtad. Pertanyaannya, apakah ada orang yang murtad? Ada. Jangankan di masa sekarang, di masa sesudah Rasulullah SAW saja, atau bahkan pada saat Rasulullah SAW masih ada, itu orang yang berbalik lagi ke arah belakang menjadi kaum murtadin itu ada. Misalnya, tatkala Rasulullah SAW mendapatkan satu peristiwa yang luar biasa yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Orang-orang yang mengikuti kepada Rasulullah SAW lalu kemudian mendapatkan informasi dari kaum kafirin bahwa Muhammad telah menyampaikan berita yang tidak masuk akal. Apa yang disikapi dengan informasi tersebut?
Dibaca dalam sejarah, dalam tarikh, beberapa orang yang percaya beriman kepada Nabi itu kemudian menjadi kafir kembali. Wallahu alam, apakah betul pernyataan tersebut kafir kembali, murtad atau tidak? Yang jelas yang paling terkenal adalah ketika Rasulullah SAW sampaikan peristiwa Isra Mi'raj dan sampai ke telinga Abu Bakar, Abu Bakar menyampaikan, jangankan informasi yang seperti itu, lebih dari itu pun jika datang dari Muhammad, aku akan percaya. Begitu katanya Abu Bakar, kenapa diberi gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan setiap informasi yang datang dari Rasulullah SAW. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, di masa Rasulullah SAW sesudah wafat, kenapa Abu Bakar mengeluarkan kebijakan untuk memerangi orang-orang yang pertama enggan membayar zakat, yang kedua orang-orang yang murtad. Artinya tak sedikit orang yang kembali kepada kekufuran. Ayatnya ada nanti di surat Ali Imran, dan ini dibacakan oleh Abu Bakar tatkala Umar bin Khattab marah-marah saat Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar kemudian mengutip ayat yang tertera dalam Quran surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat laha min qablihir rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan rasul-rasul yang telah diutus sama seperti rasul-rasul yang terdahulu. Afa in mata, apakah jika Muhammad itu mati? Apakah jika Muhammad itu wafat? Au qutila, atau Muhammad terbunuh, in qalabtum ala aqabikum. Apakah kamu akan kembali ke masa lalu dalam keadaan kondisi murtad? Begitu. Jadi ada dan tidak adanya Muhammad, maka tetap Islam itu harus dipegang. Jangan sampai ketika ada seseorang, ada figur, ada tokoh, maka pada pegangan kepada agama Islam itu semakin erat, sementara ketika tidak ada figur, tidak ada tokoh, menjadi kacau. Itu yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat tersebut. Sampaikan Umar bin Khattab bersimpuh, pedang yang ada di tangannya itu sampai kemudian terjatuh. Umar berkata, sangat terkenal perkataannya, ka'anni, seolah-olah aku tidak pernah membaca ayat tersebut, seolah-olah aku tidak pernah membaca Quran surat Ali Imran tersebut. Jadi terkadang apa yang membuat kita emosi, marah, ilmu yang sudah kita dapatkan itu bisa tertutup dengan emosi yang ada pada diri kita. Setingkat Umar bin Khattab begitu menguasai terhadap Quran, tapi karena emosinya yang lebih dominan tatkala dapat informasi bahwa Rasulullah SAW wafat, apa yang ditunjukkan di hadapan para sahabat? Marah-marah. Kata Umar bin Khattab, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, siap-siap akan kutebas batang lehernya. Muhammad tidak mati, tapi Muhammad sedang menghadap Tuhannya sebagaimana Musa menghadap terhadap Tuhannya. Abu Bakar membenarkan bahwa Rasulullah telah wafat. Diciumnya kening Rasulullah SAW, lalu kemudian berkhutbah dengan khutbah yang tadi, sampai Umar bin Khattab bersimpuh, leles, ya, tidak ada tenaga energi sama sekali ketika dinasihati oleh Abu Bakar. Apa maksudnya? Apakah ketika Muhammad tidak ada, kalian akan kembali murtad, akan kembali kepada kekufuran, akan kembali kepada masa jahiliyah terdahulu? Tidak demikian. Ada dan tidak adanya seseorang atau figur, maka tetap kehidupan itu harus tetap dijalankan dengan mensiarkan nilai-nilai agama Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Itulah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan semangat itu pun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Kaum murtadin ini diperangi oleh Abu Bakar pada saat mereka itu menganggap bahwa kewajiban untuk menunaikan zakat setelah Rasul sudah tidak ada. Kewajiban melaksanakan ibadah sholat pun sudah tidak ada. Ini bahaya. Al-Ustadz Kiai Haji Zainandang menyampaikan ada yang lebih berbahaya daripada musibah duniawiyah. Apa yang disebut dengan musibah duniawiyah? Terjadinya banjir, terjadinya longsor, terjadinya kebakaran, terjadinya gempa. Memang itu adalah musibah yang luar biasa, menjadi ujian bagi saudara-saudara kita yang mengalaminya. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada itu semua, yaitu musibatuddin, musibah dalam hal agama. Ketika terjadi fitnah pada agama, ini akan merusak terhadap keberlangsungan syiar atau dakwah Islam. Itu yang disebut dengan fitnah agama. Kapan fitnah agama ini mulai muncul? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disampaikan semenjak Umar bin Khattab terbunuh, karena Umar bin Khattab itu diibaratkan sebagai pintu yang terkunci rapat. Ketika Huzaifah Al-Yamani menjelaskan bahwa fitnah itu bermula, fitnah itu tidak akan terjadi karena ada baban muglakon, pintu yang terkunci rapat, dan pintu itu susah untuk dibuka. Ada sahabat yang bertanya dengan sangat cerdas, apakah pintu itu akan dibuka biasa? Apakah kunci itu akan dibuka biasa atau di pintunya didobrak, dirusak? Kata Huzaifah Al-Yamani, ini yang bertanyanya Umar bin Khattab dalam hadis tersebut, hadis Bukhari, bal tuksar, bahkan pintu itu didobrak, dirusak. Umar tahu yang dimaksud dengan pintu itu adalah Umar bin Khattab sendiri, karena ketika di masa kekhalifahan Umar kondusifnya luar biasa. Mulai terjadinya banyak fitnah itu ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah. Bukan karena Utsman bin Affan, ya karena orang-orang munafik itu semakin berani menunjukkan permusuhannya kepada Islam. Di masa Umar bin Khattab tak ada yang berani. Benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ibnul Khattab, hai Umar, anak Khattab, ma laqiyaka syaitan fajjan ghairu fajjik. Setan itu tidak berani menemuimu di satu jalan. Kalau kamu berjalan pada satu jalan, maka setan berjalan di tempat yang lain. Jadi Umar bin Khattab sebagai simbol yang mengunci fitnah-fitnah itu tidak terjadi. Dan fitnah itu terus bergelombang muncul sampai akhir zaman, fitnah terhadap agama, dan ini menjadi musibatuddin, musibah agama. Terdapatnya dajjal kecil, dajjal sogir dalam istilahnya itu. Dajjal sogir itu adalah kadzabun, pendusta, khudaun, penipu, pendusta yang mengatasnamakan agama. Saya dapat wahyu, saya sebagai nabi, saya bertemu dengan Jibril dan seterusnya. Itu yang lebih berbahaya. Atau yang disampaikan kemarin, tidaklah dua serigala yang lapar itu lebih berbahaya daripada manusia yang dengan hawa nafsunya, dia itu kemudian dengan hawa nafsunya itu merusak terhadap agamanya sendiri. Itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang disampaikan dalam pekan kemarin. Di ayat yang ke-86 ini Allah sampaikan, kaifa yahdillahu, bagaimana kamu bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, murtad itu berasal dari kata irtadda, yartaddu, riddat. Jadi artinya kembali, rudu, kembali kemana? Kembali ke jalan di mana ia berasal. Artinya kepada kekufuran. Kalau mu'alaf, hatinya dijinakan pada agama Islam sampai dia itu tertarik dalam agama Islam dan akhirnya memeluk agama Islam, itu mu'alaf. Sementara mu'alaf itu orang yang sudah muslim, orang yang sudah tunduk hatinya,
sudah berserah diri, sudah pasrah, lalu kemudian kembali lagi menjadi kafir setelah keislamannya. Namun ini jika diperbandingkan antara kaum murtadin dengan kaum mu'alaf, tentu lebih banyak kaum mu'alaf. Kaum mu'alaf itu dari kalangan intelektualnya, termasuk juga dari kalangan kelas bawah. Sementara kaum murtadin kita jarang mendengar bahwa ada ulama yang murtad, ada ulama yang keluar dari agama Islam, jarang mendengar. Yang sering kita dengar itu adalah kenapa dia murtad, karena bab pernikahan, atau karena ekonomi begitu, dan akidahnya itu tidak didasari dengan tidak mempunyai dasar yang kuat di dalam hatinya. Apa yang menjadi penyebab seseorang itu murtad? Nah, nanti ada 4 ayat yang menjelaskan mengenai bagaimana Allah harus bersikap terhadap orang yang murtad. Ini pernah dijelaskan atau belum ya? Jadi dulu ketika hijrah fase kedua dari Mekah ke Ethiopia, itu kan diikuti oleh 14 orang. Di antaranya adalah Siti Romlah yang saat itu sedang hamil besar. Suaminya ikut pula serta berhijrah. Namanya adalah Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy ikut ke Ethiopia. Di sana kemudian Ubaidillah bin Jahsy sudah sampai di Ethiopia, sudah sampai di Afrika, entah kenapa murtad, keluar dari agama Islam dan memeluk agama Nasrani sesuai dengan agama yang banyak. Tuh, Ubaidillah bin Jahsy yang jauh-jauh dari Mekah ke Afrika murtad. Itu rajanya yang di Ethiopia masuk Islam. Raja Najasyi, raja Afrika Ethiopia, namanya adalah Asomah. Sampai oleh Nabi disolatkan ketika di akhir hayatnya begitu. Jadi yang di luar itu banyak yang masuk ke dalam agama Islam, ini yang di dalam yang keluar ini ada apa ini? Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka sebetulnya kita sudah muslim ya, semua sudah muslim, semua sudah mempunyai potensi keimanan semenjak kita lahir, semenjak kita berada di alam rahim yang tadi yang disebutkan dalam surat Al-A'raf 172. Namun ternyata dengan intervensi dari syaitan, intervensi dari iblis dan lingkungan-lingkungan sekitar mempengaruhi terhadap ketauhidan kita. Lalu apa yang menjadi penyebab kemurtadan seseorang? Yang pertama yaitu beralihnya keyakinan, dan ini faktornya tadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang murtad itu. Ekonomi, ikut kepada suami, ikut pada istri dari hasil pernikahan, atau bisa jadi interaksi intelektual, pemikiran mengenai teologis Islam tidak terima, lalu kemudian dia meyakini terhadap pemikiran yang dianut dan terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari luar. Contoh misalnya kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mempunyai anggapan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, begitu ya. Jadi bukan kalamullah, tapi Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian mengingkari terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi keyakinan mengingkari bahwa Nabi Muhammad SAW itu Nabi terakhir dan seterusnya. Itu berkaitan dengan keyakinan, murtad. Jadi perkara-perkara yang memang sudah final tidak bisa digantikan dengan hal-hal yang lain, keyakinan-keyakinan yang lain. Dan jika berbeda, maka itu akan jatuh kepada ridah, murtad. Yang kedua, murtad itu disebabkan karena perbuatan.
Jadi perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia, maka itu bisa menyebabkan murtad. Misalnya seseorang terpapar seperti orang Hindu begitu, menyembah terhadap sesajen begitu kan. Nah itu kan diragukan itu keyakinan kemuslimannya. Kita tidak sedang membicarakan siapapun, namun ketika ada orang seperti itu, apakah layak masih disebut muslim? Nah itu justru diragukan kemuslimannya, bahkan bisa jadi yang masuk ke dalam kategori ini. Yang ketiga adalah murtad karena ucapan. Nah, ucapan ini jika memang itu didasari dari hatinya, perkara-perkara yang memang sudah final lalu kemudian dia itu mengatakan dengan kesadaran, contohnya menghina kepada Allah, menghina kepada Rasulullah, itu juga murtad walaupun dirinya mengaku Islam. Di zaman sahabat dulu yang paling terkenal itu dalam sejarah adalah namanya Ammar bin Yasir, yang dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Katakan oleh kamu Tuhanku Hubal, Tuhanku Manat, Tuhanku Uzza. Dia tidak mau. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka menyiksa dengan sepedih-pedihnya. Sampai kemudian Ammar bin Yasir mengatakan apa yang dikehendaki oleh mereka. Ia ucapkan secara lisan, tapi dalam hatinya dia tidak mengakui. Apa yang dipikirkan oleh Ammar bin Yasir? Yang dipikirkan oleh Ammar bin Yasir bahwa dirinya sudah murtad. Sampai ketika Rasulullah SAW ke sana bertemu dengan Ammar bin Yasir, dia menangis. Rasulullah, mohon maafkan saya telah melakukan perbuatan, saya telah mengucapkan perbuatan yang menyebabkan saya keluar dari agama Islam. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl kalau tidak salah. Alladzina tatma'innu qulubuhum illa man ustukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa sementara hatinya itu tentram dalam keimanan. Itu tidak menjadi persoalan. Secara lisan dia mengatakan apa yang tidak dikehendaki oleh hatinya, eta mah masuknya kepada darurat itu mah. Yang darurat itu kan 5 konsepnya itu, jika membahayakan terhadap nyawa, ya hibduddin, hibdun nafs, hibdul mal, hibdun nasl, menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta. Satu lagi ada 5. Jika ini terancam, maka sesuatu yang memang tidak diperbolehkan menjadi boleh kalau darurat. Ya, biasanya pembahasan mengenai konsep darurat itu ketika kita misalkan memakan makanan yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan, karena terpaksa akhirnya makan. Terpaksa untuk apa? Menyambung hidup. Nah, itu menyambung hidup di sana misalkan tidak ada makanan sekali kecuali bangkai misalnya, maka dimakan seperlunya. Itu darurat, itu untuk menyambung kehidupan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka itulah beberapa penyebab yang menyebabkan seseorang itu masuk kepada kategori murtad. Di ayat ini ada orang-orang yang dia itu asalnya Islam, kemudian dia itu murtad. Setelah murtad dia itu ingin balik lagi ke dalam agama Islam. Bagaimana statusnya yang demikian? Nanti dalam perspektif fikih, orang yang seperti itu ada hukum tersendiri, bahkan sampai dihalalkan darahnya. Banyak di konteks sekarang, di zaman sekarang, bukan banyak ya, beberapa yang kita dapatkan informasi selebritis yang keluar dari agama Islam, murtad. Bagaimana atas statusnya? Apakah dia itu halal darahnya?
tentu kita tidak bisa langsung mengatakan halal darahnya karena memang itu ada aturan mainnya. Tentu saja itu terkait dengan kebijakan pemimpin. Dan yang kedua, ketika aturan Islam itu sudah menjadi payung hukum, menjadi undang-undang yang disahkan oleh negara. Ada hakimnya yang melaksanakan, ada lembaga institusi yang memutuskan dan seterusnya. Jadi tidak serampangan. Contoh misalkan Asmirandah. Ini kenal ke Asmirandah ibu ya. Asmirandah lebet agama Kristen, ikut ke suaminya. Halal darahnya, tidak bisa seperti itu. Dalam konteks sekarang itu memang dalam aturan mainnya seperti itu, hanya ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan memberikan hidayah kepada satu kaum yang mereka itu kafir sesudah mereka itu beriman. Jadi mereka sudah dalam agama Islam, sudah iman, tapi kemudian kafir, murtad. Bagaimana akan memberikan hidayah lagi kepada orang yang seperti itu? Berarti di dalamnya itu ketika mereka sudah berada di dalam agama Islam itu dipertanyakan keimanan mereka. Berarti mereka itu Islamnya itu, imannya itu bukan benar-benar. Jadi kalau hanya main-main dalam keimanannya, maka kategorinya sama seperti orang-orang munafik. Kan mereka juga sama beriman, orang munafik itu secara lisan, tapi hatinya tidak. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kata orang munafik. Jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, amanna, siap kami iman. Gitu. Walakin wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apalagi kesananya? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim. Jika mereka kembali lagi kepada kelompok mereka, apa? Ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Sungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahziun. Canda itu mah, tadi mah bercanda. Itu munafik itu. Jadi di mulut. Jadi orang yang munafik itu secara lisan sama, secara perbuatan juga sama, ikut sholat, tapi di hatinya berlainan dengan apa yang berada di mulutnya. Nah itu orang munafik. Kalau yang tadi orang Islam yang terpaksa, bukan munafik dalam kacamata Muslim, tapi dia beda lisan antara hati karena dia terpaksa dalam rangka menyelamatkan nyawanya. Ammar bin Yasir yang tadi. Beda yang diucapkan dengan keyakinan dalam hatinya. Apa maksudnya? Dalam tafsir Jalalain, kalimat kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Jadi Allah tidak akan memberikan hidayah, bimbingan kepada satu kaum yang mereka itu kafir sesudah mereka itu iman. Sudah mereka itu Islam kemudian murtad, Allah tidak akan memberikan bimbingan, tidak akan memberikan hidayah kepada mereka. Wasyahidu annar rasula haqqun, dan mereka sudah menyaksikan bahwa Rasul itu adalah benar. Waja'ahumul bayinat, dan sudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, bagian dari hujah-hujah yang nampak kepada mereka, kemujizatan Rasulullah, nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kafir. Di ujung ayat ini Allah sampaikan, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Adakah kasusnya yang demikian? Yang tadinya beriman kemudian keluar murtad lalu kemudian masuk Islam lagi? Menurut Ibnu Abbas ada, yaitu seorang laki-laki dari Ansor. Ini dalam riwayat An-Nasa'i. Kata Ibnu Abbas, inna rajulan minal ansor aslama. Sesungguhnya seseorang laki-laki orang Ansor itu orang Madinah kan ya berarti.
Orang Ansor, orang Madinah, aslama, sudah masuk Islam, sudah tunduk, sudah berserah diri, summartadda, kemudian dia balik lagi kepada kekufuran, walahiqa bisyirki summa nadima, lalu kemudian dia berbuat kemusyrikan, kemudian dia menyesal lagi. Kaduhung. Kalau kita bukan pada persoalan akidah, tapi kita itu pada perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat. Taubat, melakukan lagi, taubat lagi, kan seperti itu. Kalau dalam perbuatan yang sifatnya kefasikan, kalau ini bab akidah. Fa arsala ila qaumihi, orang itu kemudian mengutus kepada kaumnya, salu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba tolong bantu aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hali min taubatin, apakah bisa aku bertaubat? Masih bisakah aku bertaubat? Begitu. Kalau di masa Bani Israel, kaum Bani Israel, dalam hadis riwayat Imam Muslim, kasusnya adalah pembunuh berdarah dingin yang membunuh sampai 99 nyawa. Yang satu orang adalah rahib. Kan ari membunuh itu dosa besar. Apakah masuk kepada kategori kufur membunuh itu? Dosa besar pokoknya ya. Dari sisi akidah tidak, tapi dosa membunuh itu derajatnya disebutkan min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar. 99 nyawa dia hilangkan. Saat bertemu dengan seorang rahib, si rahib itu berfatwa, kamu tidak bisa bertaubat, dosa kamu sudah terlampau banyak. Dia kemudian terpicu dengan fatwa tersebut sampai darahnya naik. Akhirnya apa? Dia buka pedang itu, beset deui leherna. Di lehernya beset lagi sampai mati orang itu. Berarti genap jadi 100 tah. Ikhwatul iman rahimakumullah, apa yang disampaikan kemarin dalam pengajian hari Ahad ketiga, kita tidak boleh menutup kemungkinan seseorang mendapatkan hidayah. Betul, dalam hadis itu ternyata orang ini masih punya pemikiran ingin kembali, ingin bersih dirinya itu, masih penasaran, sampai akhirnya dia bertanya kembali kepada seorang alim, ulama, apakah bisa aku bertobat? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku sudah berbuat dosa yang banyak. Apa dosa kamu? Dosaku sudah membunuh sejumlah 100 nyawa, aku hilangkan tanpa dibenarkan. Wah, cerita banyak sampai akhirnya sang ulama, sang alim yang bijak ini berkata begini, tidak ada yang bisa menghalangimu antar dirimu dengan taubat. Kalau kamu sudah punya keinginan bertobat, bertobat dengan syarat. 1, ikhlaskan. Yang kedua, jangan berada di tempat kamu yang sekarang, hijrah ke tempat yang lebih baik. Silahkan, nah itu silahkan lakukan. Setelah dilakukan, dia kemudian mati di tengah jalan. Nah itu ya terkenal hadisnya, sampai ruhnya itu menjadi rebutan antara antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Dia miliku sampai kemudian diukur mana yang lebih terdekat, dan dia akhirnya lebih dekat kepada pintu taubat. Artinya husnul khotimah begitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, itu dosa membunuh. Kalau di sini bab akidah ini mah. Jadi asalnya muslim, kemudian keluar, kemudian ingin masuk lagi sampai bertanya kepada Rasulullah SAW begitu. Kalau kita masuk masjid, keluar masjid, masuk masjid, keluar, itu tidak menjadi dalam keduniaan ya, masuk rumah larsub bahasa Sundanya. Atau misalkan ruh orang yang mati syahid itu dalam hadis riwayat Imam Muslim berada di kantung burung
burung surga yang berwarna hijau. Dia itu bisa keluar masuk antara ke surga dan ke tempat itu, keluar masuk, sampai ditanya oleh Allah, apa yang kamu inginkan setelah ini? Ruh-ruh orang yang syahid itu berkata, ya Allah, tak ada lagi yang aku inginkan, tapi ada satu yang aku inginkan, yang kami inginkan, kami ingin kembali ke dunia, lalu kami ingin berjuang lagi dan terbunuh lagi seperti dulu, yaitu mati syahid. Jadi orang yang mati syahid pun yang sudah wafat itu ingin kembali lagi ke dunia, ingin mati syahid lagi. Begitu dalam hadisnya. Nah, ini mah keluar masuknya bukan itu, tapi keluar masuknya pindah-pindah agama, nomadennya itu begitu. Sahkah yang demikian? Kalau misalkan Islamnya belum tersentuh, masa sah saja. Misalkan orang ini asalnya beragama Hindu, berpetualang masuk ke agama ini, agama Buddha, bahkan bisa jadi 4.000 keyakinan pernah ia hinggapi, pernah ia rasakan bagaimana keyakinan, sampai akhirnya terakhirnya di Islam. Itu tidak menjadi persoalan. Hanya masalahnya di riwayat Imam An-Nasai ini, Ibnu Abbas menjelaskan, orang-orang laki-laki Ansor ini tadinya Islam, kemudian murtad lagi karena syirik, menyesal. Dia ingin masuk lagi ke dalam agama Islam, bertanya dan meminta kepada seseorang untuk menanyakannya kepada Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW. Hali min taubatin, apakah bisa aku bertaubat? Lalu kemudian turunlah ayat yang tadi, surat Ali Imran ayat 86, kaifa yahdillahu qauman, bagaimana Allah akan memberikan hidayah kepada satu kaum kafaru ba'da imanihim, yang kufur setelah iman kepada mereka, wa syahidu anna rasulah haq, padahal mereka itu bersaksi bahwa Rasul itu hak, wa ja'ahumul bayinat. Nah, itulah ayat yang turun, latar belakangnya, sababun nuzulnya. Maka di hadis ini disampaikan fa arsala ilaihi fa aslama, maka ia mengutusnya dan ia masuk Islam lagi. Kalau orang ini betul-betul bertobat, maka tidak ada yang menghalangi bertobat, masuk Islam kembali, begitu. Hanya kalau dia mati dalam kekufuran, nah itulah yang disampaikan oleh Allah dalam ayat yang berikutnya, ayat ke-87. Ulaika jazauhum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka itu yang akan mendapatkan balasan di sisi Allah dengan laknat dari Allah, dengan laknat dari para malaikat, dan laknat dari semua manusia seluruhnya. Artinya kalau sudah dilaknat oleh Allah, berarti orang ini tidak akan selamat dunia dan akhirat. Di akhirat pun tidak akan selamat, tidak akan masuk ke dalam surga sedikit pun. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yundzarun. Begitu di ayat 88-nya. Mereka kekal di dalam neraka itu, tidak diringankan atas mereka siksanya, dan tidak pula mereka akan diberikan waktu tangguh dengan siksaannya itu. 3 ayat ini menjelaskan tentang kaum murtadin, orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam, begitu. 3 ayat berikutnya pun sama, masih penjelasan dengan kaum murtadin. Ada pengecualian istisna yang tadi. Kalau dia betul-betul bertaubat, dia masuk Islam kembali dan kemudian dia tetap masuk ke dalam agama Islam sampai akhir hayatnya, maka itulah orang-orang yang dikecualikan. Di ayat 89, illal ladzina tabu mim ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah hal itu, wa aslahu, dan mereka itu mengadakan perbaikan. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapakah orang-orang yang murtad ini? Memang agak sedikit kalau disurvei di masa kehidupan Nabi atau di kalangan para sahabat, asa tidak ada sahabat yang murtad, kecuali yang tadi Ubaidillah bin Jasi, itu pun dikritik kesohihannya. Kan riwayat Imam Al-Hakim itu Siti Romlah yang menuturkan kalau dalam sejarah tersebar, memang betul peristiwa itu dalam sejarah, di dalam tarikh itu diungkap.
Tapi dalam konteks hadis itu dikritik apakah betul atau tidak dia itu murtad. Hanya kalau ada ayat yang seperti ini menjadi hukum, karena bukan hanya ayat ini saja, nanti di surat Al-Baqarah 216 pun sama. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika ashabun nar. Kata Allah, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Kecuali yang taubat. Nah, nanti kan yang memutuskan dia itu halal darahnya atau tidak, itu kan pemimpin. Apakah dia itu motifnya apa keluar dari agama Islam? Nah, itu keputusannya ada di tangan khalifah, di tangan pemimpin. Maka di ayat 90, innalladzina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah iman mereka, summazdadu kufron, lalu kemudian dia itu bertambah kekufurannya, lan tuqbala taubatuhum, ya mah terus kufur setelah iman itu, maka tidak akan diterima taubat yang demikian. Wa ulaika humud dolun, mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di ayat 91-nya, jadi ini 6 ayat sekaligus tentang kaum murtadin. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka mati lalu kemudian mati dalam kondisi kufar, dalam kondisi kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau iftadabi. Maka tidak akan diterima dari seseorang di antara mereka walaupun mereka berimpak emas sepenuh bumi. Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih dan tidak akan memperoleh penolong sedikit pun. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala tentang kaum murtadin. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, yang terakhir kata Imam Al-Bukhari dalam riwayatnya, ini salah satu kebenaran agama Islam. Ketika diwawancara Abu Sufyan oleh pembesar Heraklius. Jadi Abu Sufyan itu di akhir-akhir kan kemudian dia juga mu'alaf, tertarik masuk ke dalam agama Islam. Setelah wawancara ini, tahun keberapa itu, tahun keberapa Hijriah, pokoknya setelah Futuhul Mekah dia tertarik akhirnya masuk Islam. Setelah diwawancara oleh Kaisar Heraklius, dan Kaisar Heraklius itu satu di antara raja-raja yang mendapatkan surat dari Nabi. Jadi kan dengan ini fikih sirah itu, dengan surat yang dikirimkan oleh Nabi yang isinya adalah ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, berapa orang yang mendapatkan hidayah dari Nabi menulis surat itu kepada raja-raja. Yang pertama, ada raja yang berasal dari Mesir, Raja Koptik, dia tertarik walaupun belum langsung memutuskan. Yang kedua, ada salah seorang penduduk Najd yang dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari namanya adalah Sumamah bin Usal, dan dia sangat benci sekali kepada Nabi. Tapi kemudian gara-gara nulis surat itu, ya, gara-gara Nabi nulis surat kepada pembesar Najd, Sumamah bin Usal itu punya niat untuk membunuh Nabi. Bahkan sempat oleh Nabi itu, oleh Sumamah bin Usal itu, sahabat-sahabat Nabi itu dianiaya bahkan sampai dibunuh. Di suatu peristiwa ternyata Sumamah bin Usal itu tertangkap oleh sahabat yang mahir dalam peperangan. Didatangkan kepada Nabi sebagai tawanan. Rasul, ini adalah Sumamah bin Usal yang telah membunuh. Mau dibagaimanakan silahkan, terserah Anda, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari. Ikat dia, simpan di tiang masjid, di luar tiang masjid. Biarkan dia melihat bagaimana kondisi Islam. Nah, ini yang ingin ditanyakan. Jadi sepertinya ini adalah sikap politik Rasul begitu. Jadi Rasul itu bersikap bijak. Di hadis Bukhari ini tidak langsung dikisos, karena mindset Sumamah bin Usal bahwa Islam itu radikal, Islam itu begini. Tapi ketika tertangkap tidak langsung dihabisi, tidak. Disimpan dulu di tiang masjid di luar. Jadi diikat tiap hari seperti biasa saja kaum muslimin
itu melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Nabi datang ke sana kemudian bertemu dengan Sumamah bin Utsal, disapa, ditanya kabarnya, lalu bagaimana perasaan kamu. Sumamah bin Utsal sampai kemudian menyampaikan 3 pernyataan. Kalau kamu mau membunuhku, itu lebih berhak bagi kamu, tapi kalau kamu mau memaafkanku, itu lebih berhak dan itu lebih baik bagiku. Kalau kamu minta tebusan, aku akan bayar dengan tebusan berapapun. Sudah, Nabi masuk ke dalam masjid. Seperti itu terus menerus sampai mengetahui bagaimana budaya kaum muslimin ketika sudah beberapa hari diikat di dekat masjid, sampai akhirnya Sumamah bin Utsal itu tersadarkan, mendapatkan hidayah. Kata Nabi, lepaskan. Setelah dilepaskan, apa yang dilakukan pertama oleh Sumamah bin Utsal dalam hadis Bukhari itu, Sumamah bin Utsal kemudian mandi dan kemudian bersimpuh di hadapan Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadatu, masuk Islam. Sumamah bin Utsal beda lagi dengan kasus yang dia itu oleh Nabi sampai karena membunuh sahabat banyak sekali, jadi menipu. Ada dalam hadis Bukhari pun sama, sampai dikisos itu mah, dikisos sampai matanya dicongkel sampai dibunuh. Karena memang dia sudah melakukan kekejian terhadap para sahabat. Jadi Nabi itu tahu kondisi bagaimana bersikap pada orang-orang yang semestinya. Nah, di hadis Bukhari ini ada satu pertanyaan dari Raja Kaisar Heraklius, Hirokla, dalam hadisnya kepada Abu Sufyan. Apa pertanyaan itu? Hadisnya panjang sekali. Setelah melalui wawancara tanya jawab yang begitu panjang, yang digaris bawahinya adalah yang ditanyakan oleh Raja Kaisar kepada Abu Sufyan, sampai Abu Sufyan pada akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, terjinakkan hatinya dan masuk Islam. Pertanyaannya adalah fahal kuntum tattahimunahu bil kadzibi qabla ayyakula ma qala. Ya. Kemudian nah ini, hal yartaddu ahadun minhum an dinihi ba'da ayyudkhala fihi sukhtatan lahu. Itu yang ditanyakan oleh Raja Hirokla. Apakah pengikutnya itu yartaddu ahadun minhum, salah satu pengikut di antara Muhammad itu, orang itu yang mengaku nabi itu, ada yang murtad andinihi dari agamanya, ba'da ayyudkhala fihi, setelah dia masuk Islam, sakhtatan lahu, kemudian dia murtad karena benci terhadap agamanya. Qala qultu, kata Abu Sufyan, la, tidak. Pertanyaan berikutnya, hal qataltumuhu, apakah pengikutnya itu berperang bersama orang tersebut? Qultu na'am, ya betul. Sudah, ini jadi data bagi Raja Kaisar, Raja Hirokla, bahwa dia betul yang mengaku nabi itu adalah betul-betul nabi Muhammad SAW. Dan dengan pertanyaan seperti ini yang menjadi dasar Abu Sufyan memberanikan dirinya mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Jadi mu'alaf begitu. Jadi orang yang lebih banyak orang yang menjadi mu'alaf di tangan Rasul daripada yang murtad. Tapi pertanyaannya, kenapa dia murtad yang tadi? Karena memang entah ya, tidak disebutkan dalam sejarahnya, dan itu pun dalam kisah dalam sejarah 1000 banding 1 antara yang mu'alaf dengan yang murtad. Begitupun di masa sekarang, lebih banyak yang mengucapkan 2 kalimat syahadat daripada dia itu yang kufur, keluar dari agama Islam. Yang jelas hukum Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan, ketika seorang sudah muslim kemudian dia itu murtad dan mati dalam kekufuran, dia itu tidak akan dilirik oleh Allah kelak di akhirat, dan dia menjadi ashabun nar, penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, itulah barangkali yang bisa disampaikan Quran surat Al-Imran dari ayat 86 sampai ayat 91 mengenai kaum murtadin, hukum Allah bagaimana bersikap terhadap mereka. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.